Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Sinta? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya, Bu Sinta ya. Baik, Bu Sinta, sebelum melakukan coaching, saya selaku observer akan memberikan beberapa penjelasan dan pertanyaan terkait coaching yang akan dilakukan oleh Bu Sinta ya. Ya, Pak. Baik, yang pertama Bu Sinta, saya nanti akan memberikan penilaian kepada Bu Sinta selaku coaching berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Selain itu, nanti saya juga akan melakukan pengamatan apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu bagaimana Ibu selaku coach dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan coaching juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Sinta, selaku coach, apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Selaku coach yang ingin saya kembangkan ada 3 kompetensi, Pak. Yaitu meliputi, pertama, saya harus membangun kemitraan terlebih dahulu. Yang kedua, saya sebagai pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, bagaimana saya akan menggali potensi dari coaching tersebut. Baik, Bu Sinta. Dari 3 kompetensi yang tadi sudah Bu Sinta sampaikan, mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Sinta kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang secara spesifik yaitu saya sebagai pendengar yang aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh coaching tersebut, Pak. Baik, Bu Sinta. Dari yang tadi Bu Sinta sampaikan, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya, Bu Sinta? Indikator ketercapaiannya adalah bagaimana seorang coaching dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode tirta, yaitu dalam pertama membuat suatu tujuan, mengidentifikasi masalah, menggali ide atau potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut, dan terakhir dia dapat memecahkan masalah dengan secara tanggung jawab. Baik, sudah baik sekali ya Bu Sinta yang Bu Sinta sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Setelah ini Bu Sinta silakan melakukan proses coaching dengan coachingnya, dan nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang ya Bu Sinta ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta, Apa kabarnya, Bu? alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat juga. Beberapa hari lalu nih, itu kan telepon saya, Bu Sinta, saya pengen ngobrol. Kapan ada waktunya? Dan alhamdulillah hari ini saya sudah ada waktu. Apakah kita berdua bisa melakukan percakapan hari ini? Ya, alhamdulillah bisa, Bu. Saya juga terima kasih pada Bu Sinta yang sudah menyempatkan waktu ya, Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, apa tujuan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya, saya ingin berdiskusi dengan Ibu ini. Kebetulan saya ada permasalahan. Tujuan saya agar permasalahan saya dapat terselesaikan dengan baik, Bu. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan dalam permasalahan yang sedang terjadi? Ya, Bu, saya ada sedikit permasalahan. Ada satu murid saya, kebetulan dia adalah perempuan, dan saya sekarang mengajar di kelas 3 ya, Bu ya. Nah, siswa saya ini sudah kelas 3 tapi belum lancar membaca. Sehingga untuk kegiatan belajar murid saya ini agak tersendat-sendat, dalam arti menyelesaikan tugas-tugas. Siswa ini tertinggal atau terlambat ya dibandingkan dengan teman-temannya, apalagi untuk penalaran soal seperti itu, Bu. Dan untuk menulisnya otomatis ya, karena membacanya belum lancar, jadi menulisnya pun siswa ini juga kurang termotivasi seperti itu. Kira-kira, Bu, dari hasil coaching Ibu dengan saya, bahwa anak tersebut memiliki masalah dalam membaca dan Menulis. Rencana aksi nyata apa saja yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut akan
meningkat hasil belajarnya? Iya. Sebelumnya saya juga mengamati ya Bu ya, siswa ini kenapa sih dia tidak kurang termotivasi dalam membacanya, apalagi menulisnya. Memang saya lihat dari gaya belajarnya siswa ini, ternyata dia sukanya dalam bentuk visual. Karena ketika saya mengajar, dia selalu senang menggambar. Gambarnya bagus, Masya Allah bagus sekali. Bahkan siswa ini pernah masuk 40 besar pembuatan buku di perpustakaan Jakarta di Cikini. Jadi di sana dia sudah berhasil membuat buku, tapi buku itu bentuknya seperti komik ya, gambar-gambar. Siswa ini yang menggambar, siswa saya menggambar, tapi untuk keterangan cerita di bawahnya ibunya yang membantu dengan cara mewawancarai anak tersebut, sehingga berhasillah dia untuk membuat satu buku. Nah, melihat permasalahan ini, saya melihat bahwasanya anak ini ternyata memiliki gaya belajar yang berbeda dengan teman-temannya ya secara visual. Jadi rencana aksi saya akan mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mulai dengan mengikuti materi yang sudah kita dapatkan ya di calon guru penggerak, yaitu materi prop yang tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menggunakan gaya belajar. Sebelumnya kami juga akan mengadakan tes diagnostik terlebih dahulu. Oke, bagus Bu. Rencana aksi nyatanya sudah berjalan kan? Iya, untuk awal ini sudah sekali ya saya coba, dan memang kalau saya lihat kenyataannya memang siswa ini selalu lebih banyak untuk menggambar di kelas. Kira-kira Bu, maaf, siapa saja yang akan Ibu lakukan? Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam mensukseskan rencana aksi nyata Ibu tersebut? Iya, baik. Tadi saya pertama saya akan melibatkan pastinya rekan kerja saya dulu ya, rekan sejawat, karena saya akan berkolaborasi, sharing dengan teman sejawat. Apakah mungkin teman sejawat ada yang punya pengalaman yang sama dengan saya dalam menghadapi siswa yang kurang motivasi dalam membaca, menulis gitu ya, atau menghadapi anak yang mungkin gaya belajarnya dengan cara visual seperti itu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua ya pastinya, karena orang tua itu juga harus mengetahui kondisi anaknya, kemudian penanganan di rumah dan di sekolah kalau bisa bersinergi ya sama di sekolah dengan di sekolah. Dan pastinya saya juga akan menginformasikan hal ini, perkembangan siswa saya di kelas 3 ini kepada kepala sekolah. Oke, luar biasa Bu Tika. Dengan semua permasalahan yang Ibu hadapi, terus Ibu menggali potensi yang ada di dalam tubuh anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa menghasilkan suatu karya yang inovatif dengan bentuk menggambar kan Bu, dan itu sudah diaplikasikan ke Cikini, perpustakaan Cikini. Alhamdulillah Bu, terima kasih untuk kegiatan percakapan hari ini. Saya mendapatkan banyak manfaat dari sharing kita hari ini. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sinta, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu Sinta? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Apa yang sudah Bu Sinta dapat dari hasil coaching yang tadi, terutama pada indikator ketercapaian yang sebelumnya Ibu sampaikan? Yang sudah saya dapati selama proses coaching berlangsung, yaitu si coachingnya sudah menjalankan alur tirtanya dengan baik, dengan cara menyampaikan tujuan, mengidentifikasikan masalah, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan dia bisa menjelaskan permasalahan tersebut, sehingga bagaimana rencana aksi nyatanya yang akan dia lakukan maupun hasil akhirnya memberikan tanggung jawab dari permasalahan yang didapatkan. Baik, kalau berdasarkan hasil yang Ibu sampaikan tadi, berarti Ibu sudah berhasil ya untuk melaksanakan proses coachingnya ya. Nah, saya juga tadi sudah mengamati Bu Sinta saat melakukan coaching. Tadi ada beberapa catatan yang saya ambil ya Bu Sinta ya.
tadi Bu Sinta sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta, ya, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah pada coachingnya, mengarahkan coaching untuk merencanakan atau aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya dia. Dan juga Ibu tadi sudah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana yang sudah disampaikannya dapat berjalan dengan baik, ya Bu Sinta ya. Dan juga tadi saya juga sudah melihat ada percakapan Bu Sinta dengan coach, sudah dapat fokus Bu Sinta sebagai coach, sudah dapat fokus mendengarkan coachingnya, lalu Bu Sinta juga dapat hadir penuh. Setelah itu Bu Sinta dalam proses coaching tadi juga sudah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya ya. Baik Bu Sinta, dari hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Bu Sinta kembangkan di kemudian hari Bu Sinta? Saya lebih menekankan pada kompetensi bagaimana permasalahan dari coaching tersebut agar dapat dia menyelesaikan masalah tersebut. Jadi lebih ke identifikasi masalah dan bagaimana proses penyelesaian dari masalah yang didapatkan. Sangat luar biasa ya Bu Sinta ya, apa yang Bu Sinta sampaikan sudah sangat baik. Apa yang Bu Sinta lakukan pada proses coaching kali ini, mudah-mudahan Bu Sinta sukses selalu dalam kegiatan coaching berikutnya ya Bu Sinta ya. Baik Bu Sinta, dengan berakhirnya coaching yang tadi sudah Bu Sinta lakukan dengan coachingnya, maka kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Apa kabar Bu Uri pagi hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Firman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Uri. Baik Bu Uri, terima kasih sudah kemarin menghubungi saya untuk meminta saya mendampingi Bu Uri dalam diskusi ya, diskusi kita bertukar pikiran pada pagi hari ini ya Bu Uri ya. Kira-kira ada apa Bu Uri meminta saya untuk mendampingi Bu Uri dalam diskusi atau ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini Bu Uri? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Firman sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Firman. Begini Pak, kemarin kan kita sudah beberapa tahun ya belajar PJJ nih Pak, daring. Nah, kemudian anak-anak kembali lagi ke sekolah dengan euforia mereka ya, begitu bahagia bertemu teman-teman yang sudah lama tidak ketemu gitu. Tapi ternyata hal ini menimbulkan beberapa masalah di kelas Pak. Gitu. Jadi ada perubahan tingkah laku yang terjadi pada anak-anak yang menimbulkan masalah, terutama di kelas saya. Baik, jadi hari ini Ibu Uri ingin menyampaikan terkait permasalahan Bu Uri di kelas terhadap siswa ya Bu Uri ya? Iya betul Pak. Oke, ini terkait dengan temannya Ibu Uri ya? Oke baik, kira-kira ada permasalahan apa di sekolah yang bisa Bu Uri lebih jelaskan lagi kepada saya? Iya, jadi gini Pak, kebetulan kan Bu Indah ini sedang ada PPG. Kemarin saya sempat menggantikan kelas Bu Indah yang kosong. Tidak hanya saya, jadi beberapa guru juga diberi amanah jadi guru yang tidak mengajar diamanahkan untuk mengisi kelas Bu Indah karena kita kekurangan guru Pak. Nah, kebetulan kemarin saya sedang menerapkan pembelajaran KSE Pak, berarti tentang kompetensi sosial emosional anak. Nah, saya kan menyuruh anak untuk menuliskan perasaan mereka. Jadi how you're feeling today gitu kan. Nah, ternyata Pak, setelah mereka menuliskan perasaan mereka, saya agak terkejut nih. Ternyata ada 2 siswa saya yang menuliskan katanya pernah ditampar sama temennya. Itu. Jadi kejadian ini kebetulan sebenarnya sudah 2 kali terjadi. Yang pertama saat ada Bu Indah, nah yang kedua ini
belum lama nih Pak, pada saat kami menggantikan Bu Indah gitu. Jadi saya ingin mengajak nih ngobrol anak-anak yang bersangkutan untuk mencari kebenaran kejadian tersebut. Baik Bu Wuri, jadi yang Ibu lakukan langsung memanggil anak tersebut atau bagaimana Bu Wuri? Ya, pertamanya saya sih ingin mencoba memanggil dulu ya Pak, Ya. untuk mengkonfirmasi dan menanyakan kronologis tentang kejadian yang terjadi. Benar tidak nih kejadian tersebut? Oke. Karena sebelum memanggil orang tua, saya ingin tahu dari versi anak-anak terlebih dahulu. Ternyata setelah jadi saya memanggil anak yang Bermasalah. bermasalah. Yang Oke. pertama yang ditampar, saya Ya. tanyakan. Kemudian yang kedua saya memanggil juga yang anak yang X yang menampar. Oke. Cuma saya tidak mendapatkan jawaban yang pasti Pak, karena anak tadi yang menampar ini berbelit-belit Pak. Jadi setiap ditanya tentang kejadian itu ya, setiap ditanya tentang kejadian itu tuh anaknya malah mengalihkan ke topik yang lain begitu Pak. Jadi sehari ini kebetulan saya buntu nih Pak, belum mendapatkan jawaban. Terus tidak sampai di situ. Ternyata setelah pulang pun ada wali kelas yang lain nih Pak, selain saya kan ada beberapa guru. Yeah. Itu juga menyampaikan hal yang sama. Mereka pernah mendapat aduan dari kedua orang tua yang ditampar tadi. Itu Pak. Jadi terus mereka juga, wali murid ini menuntut adanya kenyamanan di sekolah kita. Seperti itu Pak. Baik Bu Wuri ya. Artinya ini adalah permasalahan antara siswa ya Bu Wuri ya, yang melakukan sebuah tindakan, boleh bilang tindakan bullying ya Bu Wuri ya. Iya. Baik, kita cuma punya waktu pendek nih Bu Wuri ya. Kira-kira Bu Wuri mau mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini Bu Wuri? Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ke Bapak ya, saya masih buntu nih, belum mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, saya berkeinginan karena yang mengajar kelas Bu Indah ini kan kebetulan yang pasti tahu persis karakter anak tersebut kan Bu Indah ya Pak Iya, ya. betul. Nah, cuma beliau kan sedang dalam PPG. tidak ada di tempat, dan hanya kami nih, kami yang menggantikan. Jadi saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan mungkin memanggil orang tua yang bersangkutan serta mengajak rekan-rekan guru yang tadi yang mengajar kelas Bu Indah untuk duduk bersama mengatasi masalah ini, karena ini sudah menyangkut tentang pembulian ya Pak ya, takutnya nanti merembet kemana-mana seperti Iya. itu Pak. Oke baik, berarti Bu Wuri akan mengajak rekan-rekan guru yang lain yang pernah terlibat berdasarkan laporan dari orang tua murid dan murid juga ya Bu Wuri ya. Betul, Pak. Terhadap anak yang melakukan pembulian ini ya. Jadi rencana Bu Wuri untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi lagi seperti apa Bu Wuri? Mungkin Bu Wuri punya sesuatu rencana atau ide-ide? Saya akan menemui wali kelas yang lain yang Pak yang menggantikan kelas Bu Indah untuk berdiskusi mencari waktu nih, karena kami kan jarang berkumpul nih, jadi kita harus mencari waktu yang terbaik, duduk bersama untuk menyelesaikan masalah pembulian yang terjadi di kelas Bu Indah tadi Pak. Oke, jadi seperti itu masalahnya Bu Wuri ya. Karena wali kelasnya sendiri sedang ada kegiatan lain yaitu PPG ya Bu Wuri ya. Iya, Pak. Makanya untuk penguatan lain, siapa yang akan Bu Wuri ajak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Siapa yang akan Bu Wuri libatkan? Ya, mungkin kalau Bu Indah nanti saya bisa mendapatkan informasi melalui telepon ya Pak. Saya Ya. bisa berkoordinasi dulu dengan Bu Indah. Kemudian selain tadi dengan Bu Indah, saya juga akan mengajak salah satu atau teman-teman yang kebetulan menggantikan kelas Bu Indah tadi 3 orang untuk bersama-sama menyelesaikan dan mencari tahu nih karakter dari siswa-siswa yang bersangkutan. Oke, baik Bu Wuri, tadi saya garis bawahi di sini Bu Wuri juga akan melibatkan wali kelas yang sebenarnya ya, Ya, melalui telepon ya, karena itu juga cukup bagus karena itu juga sebagai tanggung jawab beliau sebagai wali kelas dan beliau juga harus mengetahuinya Bu Wuri ya. Nah, kira-kira kapan Bu Wuri akan melaksanakan aksi penyelesaian masalah tersebut Bu Wuri? Ya,
Saya berpindah secepatnya Pak, karena saya tidak mau masalah ini berlarut-larut ya. Jadi karena tadi sudah ada aduan dari beberapa wali murid gitu Pak. Baik, bagus sekali Bu Uri, tidak menumpuk permasalahan ya. Bu Uri akan menyelesaikan dengan cepat sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang menumpuk sehingga nanti akan menjadikan permasalahan baru lagi nanti. Baiklah, kita sudah sampai di akhir perjumpaan Bu Uri. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat Bu Uri dapatkan dari sesi diskusi kita atau perbincangan kita hari ini Bu Uri? Saat ini saya sudah paham harus berbuat seperti apa dan berkontribusi seperti apa pada wali kelas dan bagaimana menyelesaikan suatu masalah Pak. Baik Bu Uri, sangat baik ya Bu Uri ya, sangat bagus. Tadi saya sudah mendengarkan semuanya apa yang Bu Uri sampaikan. Kalau begitu kita berjumpa lagi pada kesempatan lainnya. Mungkin nanti Bu Uri ada sesuatu hal yang disampaikan lagi, jangan sungkan untuk sampaikan kepada saya. Semoga saya bisa membantu permasalahan Bu Uri agar cepat selesai dan Bu Uri juga dapat menyelesaikan masalah-masalah Bu Uri dengan cepat selesai dan tidak ada masalah lagi Bu Uri ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Firman. Sama-sama Bu Uri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah Pak Rizky, kabar baik. Pak Rizky, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Firman. Ini Pak Firman ada apa nih mau ketemu sama saya? Ya Pak, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak. Ada yang ingin saya sampaikan terkait problem yang saya alami di sekolah Pak Rizky. Apa yang Pak Firman rasakan atau yang Pak Firman ingin sampaikan? Jadi begini Pak Rizky, di sekolah saya itu proses kegiatan pembelajarannya atau KBM-nya masih menggunakan metode yang lama Pak Rizky, yaitu metode ceramah dan kurang bervariasi sehingga pembelajaran terkesan monoton sehingga membuat anak-anak itu menjadi sedikit membosankan gitu ya Pak Rizky ya. Jadi pembelajarannya tidak menarik sehingga anak-anak jadinya lebih tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran. Oh begitu. Jadi ini tentang proses pembelajaran yang diberikan guru kepada murid, seperti itu ya? Iya betul Pak Rizky. Jadi memang ini sangat penting ya Pak Firman. Apalagi karena kita itu juga harus memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, gitu ya. Nah sekarang saya mau bertanya nih kepada Pak Firman. Tadi sudah menyampaikan problem Bapak. Memang sebenarnya harapan Pak Firman itu seperti apa Pak? Iya Pak Rizky. Saya berharap dapat membantu rekan-rekan guru untuk meningkatkan kegiatan KBM serta penyampaian materi kepada murid-murid agar materi yang disampaikan tidak monoton Pak Rizky. Baik Pak Firman. Sekarang perubahan proses KBM atau kegiatan belajar mengajar dan penyampaian materi seperti apa yang Pak Firman inginkan? Ya Pak Rizky, perubahan dalam metode, model pembelajaran dan juga penggunaan media pembelajaran yang bervariasi Pak Rizky. Contohnya, guru-guru dapat menggunakan aplikasi seperti aplikasi Kahoot, Canva, lalu menggunakan aplikasi media seperti YouTube untuk mengambil materi-materi pembelajaran atau memasukkan materi pembelajaran ke dalam YouTube Pak Rizky. Baik, intinya Pak Firman menginginkan penyampaian materi yang bervariasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi Pak Firman bicarakan. Iya, betul Pak. Nah, sekarang kalau Pak Firman lihat dengan kondisi yang ada saat ini, ya proses pembelajaran di sekolah kita ini berada di level berapa? Menurut saya Pak Rizky saat ini level proses KBM yang terjadi di sekolah saya ini berada di level 6 Pak Rizky. Kenapa? Karena hanya beberapa guru saja yang sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, terutamanya guru-guru yang muda ya. Tapi lebih banyaknya masih belum, karena yaitu faktor yang tadi saya sampaikan di awal bahwa di sekolah saya masih lumayan banyak guru-guru yang sudah senior, seperti itu Pak Rizky. Baik. Berarti ada di level 6 ya Pak?
Iya, betul Pak Rizky. Nah, sekarang jika Pak Firman menginginkan suatu perubahan yang Pak Firman sampaikan tadi, ada di level berapa perubahan itu? Saya berharap perubahannya berada di level 8 ya Pak Rizky ya. 8 itu sudah cukup baik menurut saya untuk melakukan sebuah loncatan perubahan di sekolah saya. Baik Pak Firman, berharap bisa berada di level 8 ya? Iya, betul Pak. Apa Pak Firman ada suatu rencana atau ide nggak agar harapan Pak Firman ini bisa tercapai? Rencana untuk meningkatkan level dan kualitas dari rekan-rekan guru dalam proses penyampaian pembelajaran. Sebenarnya ada Pak Rizky, rencana saya sudah terpikirkan oleh saya. Rencana itu adalah saya ingin membuat sebuah komunitas di sekolah, di mana komunitas ini nanti terdiri dari semua guru-guru yang ada di sekolah, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran ya. Nanti di dalam komunitas ini kita akan belajar bersama menggunakan media-media pembelajaran secara bersama-sama, sehingga nanti saling membantu, saling yang sudah bisa membantu yang masih belum bisa, seperti itu Pak Rizky. Bagus sekali rencana Pak Firman dengan membuat komunitas untuk saling belajar. Jadi kalau saya lihat itu yang sudah bisa ya mendampingi yang belum bisa, jadi saling tutor gitu ya. Iya, tutor sebaya. Tutor sebaya. Nah, selain itu apa ada rencana lain yang akan Pak Firman lakukan? Kalau untuk saat ini Pak Rizky, menurut saya dalam jangka waktu dekat ini hanya itu yang mungkin menurut saya bisa dilaksanakan Pak Rizky. Belum ada rencana lebih lanjutnya lagi. Baik Pak Firman, jadi komunikasi ini yang menurut Pak Firman yang paling efektif. Iya. Dan bisa dilaksanakan saat ini ya. Iya, betul Pak. Nah, kapan Pak Firman mulai menjalankan rencana-rencana Pak Firman tadi? Untuk menjalankan rencana ini, saya sudah berencana minggu depan saya akan laksanakan Pak. Saya akan bertemu terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk meminta izin Pak Rizky. Baik Pak Firman. Nanti saat komunitas ini berjalan, apa ada yang akan membantu Pak Firman? Ada Pak, karena saya butuh bantuan dari beberapa rekan-rekan guru yang lain, terutama teman-teman saya, guru-guru yang masih muda Pak, yang beberapa orang ini memang dia sudah menguasai tentang media-media pembelajaran, yaitu ada Ibu Dewi, ada Ibu Febri, dan juga ada Pak Aryo Pak. Baik Pak Firman, berarti akan berkolaborasi dengan guru lainnya agar rencana Pak Firman dapat membuat komunitas belajar ini menjadi dapat berjalan dan bermanfaat ya. Ya, betul sekali Pak Rizky. Baik Pak Firman, kita sudah berada di penghujung perjumpaan ini. Saya mau bertanya satu lagi. Dari hasil perbincangan kita, apa yang Pak Firman dapatkan? Iya Pak Rizky, sejujurnya hasil dari perbincangan kita ini, diskusi dan sharing kita ini, saya sedikit lebih lega ya Pak Rizky ya. Karena kemarin apa yang ada di benak, di pikiran dan mengganggu pikiran saya sudah saya keluarkan, dan saya di sini mendapatkan jalan, mendapatkan sebuah semangat baru lagi untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah saya Pak Rizky. Alhamdulillah Pak Firman. Semoga semua rencana Pak Firman dapat berjalan dengan baik dan dapat dilancarkan sesuai dengan harapan Pak Firman. Amin. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rizky yang sudah menyiapkan waktunya untuk mendampingi saya, mendengarkan keluh kesah saya. Saya ucapkan terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Pak Firman, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.